Apakah Nabi Muhammad buta huruf? Begini. Kan, baiklah, baca ini. Maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Ma'ana qari. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad kalian tuduh menulis Injil Barnabas untuk menyerang kekristenan? Sementara kalian menuduh Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Yang kalian tuduh Nabi buta huruf. Kalian tuduh Nabi buta huruf. Tapi kalian tuduh Nabi Muhammad mengarang Injil Barnabas untuk menyerang umat Kristen. Logikanya nggak nyambung gitu loh. Kembali Injil palsu ini di Maktabah Anda Dominikan Kairo. Di sanalah saya menemukan teks asli Injil ini. Ternyata teks asli Injil ini bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa Aram, bukan bahasa Yunani. Tiga bahasa ini plus bahasa Latin, lingkungan kecil dipakai, adalah bahasa yang hidup di Israel pada zaman Yesus. Tetapi teks asli Injil ini ditulis dalam bahasa Itali. Sedangkan bahasa Itali itu adalah perkembangan dari dialek Latin yang baru ada abad 11 Masehi. Jadi pada zaman Yesus, bahasa Itali itu belum ada. Tapi kok Injilnya ditulis dalam bahasa Itali? Saya meneliti kembali. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan menanggapi Ustadz Ahmad Kainama dan juga Ustadz Aristo yang memanfaatkan cuplikan video daripada pendeta Dr. Bambang Nursena soal Injil Barnabas yang dalam keterangan penelitian yang dilakukan oleh Pak Bambang, itu Injil Barnabas itu adalah Injil palsu yang ditulis antara abad ke-14 sampai ke-16 ya, dan bahasa yang digunakan dalam penulisan Injil Barnabas ini adalah bahasa Itali, teman-teman sekalian, yang berkembang di abad 11. Lalu kita melihat tadi Aristo itu menyimpulkan dua hal. Yang pertama, bahwa orang Itali ya sudah mengakui kenabian Nabi Muhammad. Ya jelaslah, kan Nabi Muhammad kan muncul ya, bahwa agama Islam ini di abad ke-6, teman-teman sekalian. Ya jadi udah 5 abad gitu loh ya. Wah, Nabi Muhammad sudah mengajar dan Islam sudah berkembang di sana, dan di negara Itali itu pastinya ya sudah banyak yang Muslim. Kedua, teman-teman sekalian, cacat logikanya bahwa katanya menurut pernyataan daripada Bambang Nursena, berarti orang Itali ya tidak mengakui tentang penyaliban Yesus Kristus ya. Dan saya mau katakan itu sangat jelas bahwa mereka tidak mengakui, karena penulis Injil Barnabas inilah orang yang tidak dikenal, dan dipastikan ya, sekali lagi dipastikan non-Kristen lah yang menulis kitab Injil Barnabas, karena di situ justru berbeda ceritanya tentang kitab Injil ya, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu Injil Barnabas sama sekali ya berbeda dengan keempat Injil yang diakui di dalam kekristenan. Nah, teman-teman sekalian, ini sangat menarik sekali. Nanti kita akan menjawab tuduhan-tuduhan daripada Aristo dan juga Ahmad Kainama soal orang-orang Kristen. Nah, oleh karenanya kita dengarkan dulu ocehan mereka berikut ini. Ya. Beliau katakan bahwa Injil Barnabas ditulis dalam bahasa Itali. Artinya, orang Itali sudah mengakui kenabian Nabi Muhammad. Canggih juga analisanya ini. Artinya orang Itali tidak mengakui penyaliban Yesus Kristus pada zamannya. Iya. Karena abad 11 Masehi itu ya. Iya. 11 Masehi. Nah, perbincangan kita pada malam hari ini sangat menarik. Pertama, tidak benar kalau Injil Barnabas dituduh itu buatan Muhammad. Pernyataan seorang profesor Kristen yang sangat luar biasa bahwa Injil Barnabas tidak ada hubungannya dengan Islam. Itu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak pernah temukan teks-teks kuno yang katanya Injil Barnabas ditulis dalam bahasa Arab. Bagaimana mungkin yang bukan ditulis dalam bahasa Arab, lalu yang disalahkan Arab? Kan secara logika nggak nyambung. Kalau tadi Bambang Nursena katakan bahwa dia datang ke Mesir, saya sudah datang ke museum yang disebutkan oleh Pak Bambang Nursena. Ya, di sana saya tidak menemukan teks, ya, atau mungkin saya tidak tahu, mohon maaf ya, karena ya saya tidak fokus untuk datang meneliti mana teks apa enggak. Tetapi saya tidak menemukan teks di sana yang ditulis dalam bahasa Itali.
Itu yang pertama. Jadi tidak benar. Andai benar pernyataan Pak Bambang Nursena, artinya ini membuktikan bahwa Injil Barnabas bukan Injil yang ditulis oleh Nabi Muhammad. Oke, itulah cacat logika dari Aristo, teman-teman sekalian ya. Jelas teman-teman sekalian bahwa narasi Pak Bambang Nursena yang kita lihat di cuplikan, teman-teman bisa ulangi kembali di cuplikan di awal, bahwa Pak Bambang Nursena itu tidak memberikan penekanan-penekanan yang disampaikan seperti yang disampaikan oleh Aristo. Justru yang ditekankan oleh pendeta Bambang Nursena adalah mengenai Injil Barnabas yang palsu ini. Injil palsu inilah yang berkembang ya mulai dari abad 11, dan itu Injil Barnabas ini ditulis di abad ke-14 sampai ke-16 teman-teman sekalian. Antara itu. Nah, jadi apa yang disimpulkan oleh Aristo ini keliru sekali. Ya, Pak Bambang ya tidak sedang berkata bahwa tidak diakui itu kenabian Muhammad gitu ya. Nah, justru dari abad ke-6 ya Muhammad itu sudah jadi nabi gitu loh, sudah diakui, sudah dikenal di mana-mana, apalagi sampai ke abad 11. Jadi itu bukan barang baru Aristo. Ya, yang kedua, ya juga tidak menerangkan di situ bahwa orang-orang Itali ya tidak mengakui penyaliban Yesus. Ya, kalau ada orang Kristen sejati di Italia, ya jelas ya mengakui. Karena ingat bahwa di Italia itu ya bukan cuma satu agama saja. Ya, jangan Anda berpikir kuno lah ya, gitu. Ya, jadi teman-teman sekalian, kemudian dia katakan bahwa tidak benar tuduhan-tuduhan orang Kristen bahwa yang menulis ya Injil Barnabas itu adalah orang Arab, apalagi dikaitkannya orang Kristen mengatakan bahwa yang menulis Injil Barnabas itu adalah Muhammad. Itu tuduhan-tuduhan seperti itu tidak ada. Tidak ada. Siapapun penulisnya, kami selalu katakan itu non-Kristen. Ya. Artinya ya kami paham juga ya kalau ada yang menerangkan bahwa Yesus tidak disalib tetapi diserupakan, ya kami tahu ya dari mana asalnya itu isu seperti itu. Itu muncul di abad ke-6. Ya, logikanya gini, ya, biarkanlah kalian yang memutuskan sendiri, gitu. Ya, jadi orang Kristen tidak pernah menuduh. Teman-teman sekalian, mari kita mendengarkan narasinya yang memojokkan kekristenan, ya, bahwa kita menuduh Nabi Muhammad buta huruf dan menuduh Nabi Muhammad yang menulis Injil Barnabas. Ini fitnah sekali. Kita tonton videonya. Yang kedua, bagaimana mungkin Nabi Muhammad kalian tuduh menulis Injil Barnabas untuk menyerang kekristenan? Sementara kalian menuduh Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Yang kalian tuduh Nabi buta huruf. Kalian tuduh Nabi buta huruf. Tapi kalian tuduh Nabi Muhammad mengarang Injil Barnabas untuk menyerang iman Kristen. Logikanya nggak nyambung gitu loh. Masa orang yang kalian tuduh buta huruf bisa menulis satu kitab? Nggak masuk akal tuduhan kalian. Ya, jadi tidak ada satu bukti yang kemudian merujuk bahwa Injil Barnabas ditulis oleh orang Arab atau umat Islam. Karena teks-teks itu ya tidak ada yang ditulis dalam bahasa Arab. Tadi dikatakan, Bambang Nursena katakan, ditemukan dalam teks bahasa Itali. Berarti orang Itali mengakui kerasulan Nabi Muhammad. Berarti orang Itali mengakui bahwa Yesus mengatakan akan datang seorang utusan, akan datang seorang penolong di tengah-tengah kalian. Dia adalah Muhammad bin Abdullah. Nah, berarti orang Itali gitu. Kemudian orang Itali menulis, Nabi Adam melihat di atas langit cahaya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayo, orang Itali berarti, ya kan? Nah, artinya sama sekali tidak ada hubungannya dengan Islam. Berarti Nabi Muhammad sudah ditulis sejak dulu. Dan sekarang mencari. Artinya tuduhan mereka bahwa Nabi Muhammad menulis Injil Barnabas untuk lucu ya, lucu. Ya, Ustadz Aristo ini lucu sekali teman-teman sekalian. Ini tidak nyambung sekali gitu loh. Pak Bambang Nursena itu tidak menyimpulkan seperti itu teman-teman. Ya, dan narasinya yang menuduh kekristenan bahwa Nabi Muhammad yang menulis Injil Barnabas, ya itu tidak pernah ada teman-teman sekalian. Ya, kita tidak pernah menuduh bahwa Nabi Muhammad lah yang menulis kitab Injil Barnabas yang palsu itu. Gitu. Walaupun di dalamnya sebenarnya, ya seperti misalnya Yesus tidak disalib, Yesus itu hanya nabi gitu ya. Itu kami tidak langsung memvonis bahwa itu Nabi Muhammad yang menulis. Itu tidak pernah ada tuduhan seperti itu. Kalian bisa cek teman-teman sekalian, apologet kekristenan yang ada di YouTube ini, ya itu tidak pernah ada teman-teman sekalian yang mengatakan demikian, yang menuduhkan seperti itu. Lalu teman-teman sekalian, dia mengatakan bahwa orang Kristen menuduh Nabi Muhammad buta huruf. Wah, ini fitnah lagi ini Aristo.
Sejak kapan orang Kristen membangun narasi seperti itu? Bukankah kalian sendiri yang mengatakan itu? Bahwa Nabi Anda adalah buta huruf. Ketika diberikan oleh Jibril kitab, baik bacalah ini, lalu Iqra katanya kan. Baca ini. Lalu dia bilang, aku tidak bisa membaca. Akhirnya Ustadz Ahmad Kainama menghubungkan itu di Yesaya 29 ayat 12. Apabila kitab itu diberikan kepada orang yang tidak bisa membaca, maka dia berkata, aku tidak bisa membaca. Dan jika kitab itu diberikan kepada orang yang tahu membaca, dia katakan, aku tidak bisa membaca. Karena kitab itu termaterai. Lalu kalian mengutip, ya, Yesaya 29 ayat 12 itu mencocokkan itu, bahwa memang benar Nabi Anda buta huruf. Jadi teman-teman sekalian, mari ya saya buktikan, saya berikan videonya. Kita tonton video Ustadz Ahmad Kainama dan beberapa kiai di situ ya, ada kiai, ada ustadz di situ, ada Ustadz Ipung Atria juga ini di situ yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu ya buta huruf dan ada buktinya. Oleh karenanya kita lihat videonya berikut ini. Buta huruf. Apakah Nabi Muhammad buta huruf? Begini, ketika dikatakan ummi, tidak dapat membaca, itu yang seperti tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 29 nomor ayat 12. Sekali lagi, kitab Yesaya pasal 29 ayat 12. Di situ dikatakan bahwa ketika kitab itu dibukakan dan malaikat itu berkata kepada seseorang pria itu, bacalah, Iqra. Lalu laki-laki itu menjawab, aku tidak dapat membaca. Kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah, baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Ma'ana biqari. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama. Jadi teman-teman bisa menyimpulkan di sini ya, dan kita bisa memberikan bukti-bukti yang lain lagi, di mana para ustadz mengatakan bahwa Nabi Muhammad buta huruf, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, apalagi menulis kitab Injil Barnabas ya. Orang Kristen tidak pernah menuduh demikian. Justru kalian sendiri yang mengatakan bahwa Nabi Anda buta huruf, Aristo. Orang Kristen tidak pernah menjelek-jelekan Nabi Anda bahwa buta huruf. Justru itu pengakuan kalian. Ya. Dan orang Kristen tidak pernah menuduh Nabi Muhammad yang menulis Injil Barnabas. Ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau dia katakan dari kesimpulan yang diambil oleh Aristo bahwa orang Itali tidak mengakui penyaliban Tuhan Yesus Kristus, itu tidak ngaruh terhadap iman kami. Karena Injil ya sudah kian ada gitu loh. Sebelum abad ke-6 Alkitab sudah sempurna, Aristo. Mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu sudah lengkap tentang peristiwa ya yang dialami oleh Yesus, mulai dari kelahirannya, ya pelayanannya, ya di umur 12 tahun, kemudian di umur 30 tahun nantinya, ya dari 13 sampai ke 29 tahun, itu ada narasi, ada pemberitahuan, ada jalur ceritanya yang memberikan kepada kita sebuah gambaran di mana Yesus dari umur 12 tahun sampai ke 30 tahun itu, ya dia tetap tinggal di Nazaret, dia tidak kemana-mana, ya dia di sana, ya belajar, ya dari ibunya. Dia belajar kitab para nabi. Dia ulas kembali. Dia menguasai segala sesuatunya yang diciptakannya. Supaya dia tahu. Supaya dia lebih cepat ya memberikan pemahaman-pemahaman ya, dan semua orang yang mendengarkan pengajarannya itu paham dan mengerti apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi teman-teman sekalian, dari situ sampai kepada penyaliban Yesus Kristus. Dia mati di atas kayu salib. Dan itu semua sesuai dengan nubuatan Nabi Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai 12. Kemudian teman-teman sekalian, dia dikuburkan. Lalu ingat, dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia adalah Allah, dia adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia adalah Tuhan yang menyelamatkan umatnya dari hukuman dosa. Oleh karenanya, jangan engkau ragu, ya, jangan engkau menunda-nunda untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dialah Tuhan dan Juru Selamat. Tiada nabi,
tiada rasul, tiada manusia yang pernah ada di muka bumi ini yang berani berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satupun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya satu pribadi yang berani berkata demikian, yaitu Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Ya, maka percayalah kepadanya, engkau tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.